Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Habibah dengan NIM 23101162200033 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2. Dengan adanya video ini, saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Linguistik Umum yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah ilmu yang membahas seluk-beluk bunyi, khususnya bunyi bahasa. Bunyi bahasa yakni bunyi yang berartikulasi, maksudnya bunyi yang dihasilkan oleh artikulator manusia. Pada kajian fonologi terdapat dua aspek, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah kajian bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Dalam fonetik dibagi menjadi tiga, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Lalu ada klasifikasi bunyi, ada bunyi vokal, bunyi konsonan, diftong atau vokal rangkap. Pada unsur suprasegmental ada berbagai macam lagi. Yang pertama ada tekanan atau stres yang menyangkut masalah keras dan lunaknya bunyi. Kedua ada nada atau pitch sebagai tinggi rendahnya bunyi. Yang ketiga ada jeda atau persendian sebagai henti bunyi dalam arus ujar. Lalu ada silabel, yakni satuan ritmis dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi ujaran. Lalu ada fonemik. Fonemik adalah kajian bunyi bahasa yang dilihat berdasarkan maknanya. Artinya bunyi itu sebagai pembeda makna. Di dalam fonemik ada beberapa aspek. Yang pertama, identifikasi fonek, yaitu membedakan makna pada satu bahasa tertentu. Yang kedua ada alofon, yang hanya berlaku pada satu bahasa tertentu. Ketiga ada klasifikasi fonem, yaitu mencangkup fonem lokal dan fonem konsonan. Keempat, kazanah fonem, yaitu banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa. 5. Perubahan fonem, yaitu pengucapan fonem yang berbeda-beda tergantung pada lingkungannya. Kedua ada morfologi, yaitu morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata, bagaimana kata dasar berubah menjadi kata berinduhan, kata ulang, dan kata menjemuk. Dalam morfologi ada yang namanya morfem dan afiksasi. Pertama yaitu morfem. Morfem sendiri adalah satuan bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Pada morfem ada yang namanya morfem bebas dan morfem terikat. Apa saja mereka itu? Yang pertama saya akan membahas morfem bebas. Morfem bebas sendiri yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri. Sederhananya, morfem bebas itu adalah sebuah kata yang mampu berdiri sendiri dan memang memiliki makna. Kata dasar termasuk dalam morfem bebas. Lalu yang kedua, morfem terikat. Morfem terikat ialah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya, morfem terikat harus melekat atau bersama dengan morfem lain, barulah morfem itu dapat memiliki makna. Imbuhan termasuk dalam morfem terikat. Lalu yang kedua ada afiksasi. Afiksasi adalah proses penambahan afiks atau imbuhan pada kata dasar. Afiks dibagi berdasarkan tata letak atau posisi, asalnya dari bahasa asing atau bahasa Indonesia, keproduktifannya, seperti apakah afiks itu sering dipakai atau jarang dipakai. Lalu apabila secara umum, afiks dibagi menjadi 5. Yang pertama ada prefix atau awalan, yang kedua ada infix atau sisipan, yang ketiga ada sufiks atau akhiran, yang keempat konfiks atau gabungan, dan yang kelima simulfiks atau gabungan. Meskipun konfiks dan simulfiks ini sama gabungan, mereka tetap memiliki perbedaan. Lalu materi yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa yang membahas tentang kaidah pembangunan kata menjadi satuan gramatikal yang lebih besar, yang kita sebut biasanya frasa, klausa, dan kalimat. Dalam sintaksis, adapun strukturnya yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau yang biasa kita kenal SPOK. Lalu ada kategori sintaksis yang terdiri dari nomina, verba, adjektiva, dan nominalia. Adapun
peranan sintaksis yang terdiri dari pelaku, penderita, dan penerima. Prasa sendiri adalah gabungan kata-kata yang bukan klausa dan tidak memiliki sifat predikatif. Klausa, satuan gramatikal yang berpotensi menjadi sebuah kalimat. Lalu kalimat ialah satuan bahasa yang mengandung satu atau lebih dan membentuk sebuah pikiran atau gagasan yang lengkap dan bermakna. Wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal, wacana menjadi satuan gramatikal yang terlengkap dan terbesar. Di wacana ada unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal dalam wacana mencakup kata dan kalimat, sedangkan unsur eksternalnya mencakup implikatur atau maksud atau pengertian, dan presuposisi yang berarti persangkaan atau perkiraan yang didasari atas sebuah pernyataan. Lalu alat-alat wacana dapat kita ketahui yaitu konjungsi yang dapat menghubungkan bagian-bagian kalimat atau paragraf dengan paragraf. Lalu ada kata ganti dia, nya, mereka, ini, dan in sebagai rujukan anaforsis. Lalu ada jenis-jenis wacana. Yang pertama ada wacana lisan, yang kedua ada wacana tertulis, yang ketiga ada wacana non-fiksi, yang keempat ada wacana fiksi, yang kelima ada wacana naratif, yang keenam ada wacana argumentatif, dan yang terakhir ada wacana deskriptif. Subsatuan wacana. Dalam wacana ini, satuan ide atau pesan yang disampaikan akan dapat dipahami pendengar atau pembacanya tanpa kekurangan informasi dari ide atau pesan yang tertuang dalam wacana. Lalu ada syarat-syarat wacana. Yang pertama, wacana harus ada kohesi atau kesatuan. Yang kedua, wacana harus ada koherensi atau kepaduan. Yang ketiga, wacana harus memiliki kelengkapan. Dan yang terakhir, wacana harus memiliki topik, tema, dan judul. Lalu ada pun tujuan dari wacana, yaitu untuk memberikan teks sedemikian rupa agar mudah dipahami dan mengatakan sesuatu yang bermanfaat mengenai teks tersebut, baik secara individualis atau kelompok teks, dan sebagai upaya untuk menghasilkan suatu teori wacana, menurut Berry pada tahun 1981. Lalu materi yang kelima ada semantik. Semantik sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya dan mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Adapun jenis-jenis makna. Yang pertama ada makna gramatikal, yang kedua ada makna leksikal, yang ketiga ada makna konseptual, yang keempat ada makna referensial, yang kelima ada makna non-referensial, yang keenam ada makna konotatif, yang ketujuh ada makna denotatif, yang kedelapan ada makna asosiatif, yang kesembilan ada makna istilah, yang kesepuluh ada makna idiom, dan yang terakhir ada makna peribahasa. Lalu ada relasi makna. Relasi makna ialah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Dalam relasi makna terdapat masalah-masalah. Yang pertama ada sinonim, yang kedua ada antonim, yang ketiga ada polisemi, yang keempat ada homonimi, yang kelima ada heponimi, keenam ambiguity, dan ketujuh redundansi. Jenis-jenis perubahan makna. Ada 5 perubahan dalam makna, yaitu yang pertama meluas dan menyempit, yang kedua ada peyoratif dan amelioratif, yang ketiga asosiatif, yang keempat sinestesa, dan yang terakhir perubahan makna total. Lalu materi yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap penuturnya. Di dalam pragmatik ada kajian. Yang pertama ada kajian linguistik, yaitu kajian dalam memadukan komponen tanda bunyi dan makna serta subsistemnya. Yang kedua ada kajian pragmatik ujaran, yaitu bagian ujaran yang memberi informasi tentang apa yang sedang dibicarakan. Lalu yang ketiga ada kajian pragmatik wacana, pemahaman wacana dalam konteks wacana sebagai satuan terlengkap. Yang keempat, kajian kesantunan dan ketakripan. Lalu ada tindak tutur. Tindak tutur ini mengaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturannya dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya kepada mitra tuturnya dalam berkomunikasi. Adapun fungsi dari tindak tutur yaitu representatif, yang dimaksudkan untuk memeriksa suatu keadaan atau peristiwa. Lalu ada komisif, yaitu mengikat penuturnya untuk melakukan sesuatu, yaitu yang
ketiga ada direktif yang dimaksudkan agar pendengarnya melakukan suatu tindakan. Lalu yang keempat ada deklarasi yang dapat mendatangkan atau mengubah suatu keadaan, misalnya upacara, pengukuhan, atau pidato. Yang kelima ada ekspresif, yaitu menunjukkan keadaan psikologis atau sikap penuturnya. Lalu ada jenis-jenis tindak tutur. Yang pertama ada tindak tutur lokosi yang berkaitan dengan makna. Yang kedua tindak tutur ilokosi yang tindakannya berkaitan dengan melakukan sesuatu. Yang ketiga ada tindak tutur perlokosi, yaitu mempunyai daya pengaruh atau efek bagi siapa yang mendengarkannya. Lalu ada konteks, yaitu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambahkan kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Ada macam-macam konteks. Yang pertama konteks linguistik, yang kedua konteks fisik, yang ketiga konteks epistemik, dan yang terakhir konteks sosial. Hal-hal yang berkaitan dengan konteks yaitu peranggapan, implikatur, dan entailment. Implikatur bersifat tidak mutlak, sedangkan entailment bersifat mutlak dalam konteks tuturan dan maksudnya.